Shalom, shalom. Jumpa lagi bersama saya dalam renungan hari ini. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman. Kami mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus, sehingga kami dapat memahaminya dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Demikian Daniel 3 ayat 17 sampai 18. Tema renungan kita, iman seandainya tidak. Tanda kutip ya, iman seandainya tidak. Saudara-saudara, dalam Daniel 3 dikisahkan tentang perapian yang menyala-nyala yang dipersiapkan bagi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa sesungguhnya yang terjadi? Pertama, ancaman yang dihadapi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Setelah itu, raja menitahkan agar semua orang dari segala bangsa, dari segala suku dan bahasa sujud menyembah kepada patung itu. Barang siapa yang tidak mengindahkan, maka akan mendapatkan hukuman dengan cara dibuang ke perapian yang menyala-nyala. Dan Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau mengindahkan titah raja. Mereka menolak menyembah kepada patung emas. Dan apa yang terjadi? Raja Nebukadnezar pun marah dan geram, sehingga mereka ditangkap dan dibuang ke perapian yang menyala-nyala, dan panasnya 7 kali lebih panas dari yang biasa. Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi masalah yang besar. Sungguhnya ini adalah sebuah peperangan rohani atau pertarungan iman. Bagaimana sikap mereka menghadapi peperangan rohani itu? Kita lihat bahwa sikap mereka menghadapi masalah, bahwa mereka tetap teguh dalam iman. Mereka berkata dengan tegas, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, perhatikan saudara-saudara, seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ini adalah satu sikap yang tegas, saudara-saudara. Sekalipun konsekuensinya berat, mereka memilih untuk tetap beriman kepada Allah yang hidup. Mereka memilih untuk taat tanpa syarat, mengingat kasih Allah juga tanpa syarat. Dinyatakan dalam hidup mereka sejak awal mereka berada dalam pembuangan di Babel. Tuhan begitu setia. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Mereka yakin bahwa Allah yang mereka sembah mampu menyelamatkan mereka. Allah tidak hanya mampu, tetapi juga mau dan akan menolong mereka. Di sini terlihat ada level ataupun tingkatan iman. Pertama, pengetahuan dan keyakinan bahwa Allah Maha Tahu. Ini penting. Tidak ada yang dapat menyamainya. Hukum Taurat mengajarkan bahwa tidak ada Allah lain dan tidak boleh membuat patung dalam bentuk apapun untuk disembah. Kedua, bukan hanya percaya bahwa Allah ada dan Maha Kuasa, tetapi Ia sanggup memberikan kelepasan. Mereka sudah mengalami sebelumnya ketika mereka menolak makan makanan raja. Ketiga, iman yang dilandaskan pada kedaulatan Allah. Ini merupakan level yang paling tinggi. Sekalipun atau seandainya pun Allah tidak menolong, kami tetap tidak akan menyembah patung yang raja dirikan. Iman yang sejati memberikan ruang bagi Allah untuk menyatakan kedaulatannya, saudara-saudara. Itulah yang kita baca di dalam bagian ini. Kita membutuhkan iman yang teguh seperti ini. Dan kita tahu apa akibat dari keteguhan iman mereka, bahwa Sadrak, Mesak, Abednego mengalami kelepasan. Mereka mengalami kemenangan iman. Bahkan ada bonusnya, saudara-saudara. Mereka
mendapatkan kedudukan yang tinggi di kerajaan Babel, wilayah Babel pada saat itu. Mereka pun menjadi berkat lebih luas. Tapi Raja Nebukadnezar juga akhirnya mengakui kedaulatan Allah. Raja Nebukadnezar yang menyaksikan peristiwa pembuangan Sadrak, Mesak, dan Abednego begitu terkejut, terheran-heran bahwa mereka bisa selamat dari perapian yang menyala-nyala itu. Mereka tidak luka atau terbakar sama sekali. Maka Nebukadnezar berkata begini, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia mengakui bahwa tidak ada Allah lain yang sehebat dan sedahsyat Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh sebab itu, Raja membuat maklumat bahwa siapapun yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dihukum mati. Luar biasa, Allah bekerja secara ajaib. Ia menyatakan kedaulatan kuasanya dan misinya melalui keteguhan iman anak-anaknya, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Saudara, melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan supaya kita tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman kita. Kita tidak kompromi dengan berhala, dengan dosa. Diperlukan iman yang teguh, berlandaskan kebenaran firman agar kita dapat mengalahkan musuh, terutama ketakutan kita, mengalahkan segala tipu muslihat iblis, sehingga kita juga berani berkata dengan iman, sekalipun Tuhan tidak menolong saya tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Iman sejati, tetap percaya sekalipun belum melihat ataupun belum mengalami. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa supaya Allah Roh Kudus menolong kami, memampukan kami, supaya kami tetap memiliki pendirian yang teguh, memiliki iman yang sejati. Sekalipun ada badai, ada tantangan, ada kesulitan, tapi kami tetap berkata, Tuhan ada di pihak kami. Bahkan sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap beriman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Shalom.